Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di media pembelajaran untuk tema 1, subtema 3, ya selamat Tuhan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1 untuk kelas 6 SD dimanapun kalian berada. Materi diambil dari buku tematik terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 110 sampai dengan 126. Baik, Yanda dan Bunda, anak-anak sekalian, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan belajar darinya dilancarkan, dan juga jangan lupa setelah itu untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan ya, dengan 5M plus vaksinasi ya bagi kalian yang sudah berusia 12 tahun. Ayo ikut vaksinnya biar segera Indonesia ini lepas dari COVID-19. Baik, Yanda dan Bunda, di awal halaman anakku sekalian, dibuka dengan sebuah prolog. Ada beberapa gambar hewan, ada seorang anak ya, ada monyet, ada harimau, ini ada badak bercula satu. Nah, tahukah kamu bahwa harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Nah, tentu sudah tahu ya. Kalau belum tahu silakan dicari referensinya. Apa itu badak bercula satu? Apa itu hewan yang dilindungi? Nah, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu ya, satu per satu. Nah, di sini diperlihatkan dengan dua buah gambar. Ada perubahan yang awalnya hutan menghijau, kemudian berubah menjadi gedung-gedung yang menjulang tinggi atau menjadi pilak-pilak mewah dan lain sebagainya. Amati kedua perubahan ini ya. Kemudian jawab, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan nih? Apa yang terjadi jika hutan ini dijadikan perkotaan? Ayo berpendapat kritis ya. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang ada di hutan jika hutannya berubah menjadi perkotaan atau dipenuhi pilak-pilak mewah? Apa yang akan terjadi dengan hewannya? Nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutannya telah musnah? Nah, di mana jika hutan ini jadi perumahan, jadi pila-pila mewah, di mana hewannya ya akan tinggal? Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Apa akibatnya jika hutan menjadi gundul? Ayo ya, silakan diisi, tidak dikasih contoh karena ini mudah ya. Silakan berpikir untuk mandiri untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian di halaman berikutnya ada sebuah poster ayat selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, di sini ada sebuah artikel judulnya Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, ya, di sini dibahas tentang hewan langka di Indonesia. Ada komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur ya. Nah, hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Nah, Pulau Komodo ini secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia ya. Di antaranya yang lain ada Taj Mahal ya. Dari India ada Petra dari Yordania, tembok besar di Cina, Chichen Itza dari Meksiko, kemudian ada Machu Picchu dari Peru, Colosseum Italia, patung Kristus Sang Penebus di Brasil, dan juga ada piramida di Giza, Mesir. Nah, kita mempunyai satu dari ketujuh keajaiban dunia itu Pulau Komodo. Ya, berbangga sekali kita ya. Lanjut bacanya. Kemudian mengapa hewan tersebut dilestarikan? Nah, di sini yang harus kalian. Kenapa harus dilestarikan? Misalnya supaya anak cucu kita dapat melihat hewan-hewan tersebut, bukan hanya di foto saja atau di buku saja. Nah, dan lain sebagainya ya. Kemudian lanjut, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Lihat hutannya di sekeliling kalian. Terjaga tidak? Hutannya gundul tidak? Hewan-hewannya masih ada tidak? Nah, cari dan kumpulkan informasinya. Nah, carilah informasi tersebut. Nah, di sini ya, di sekeliling kalian saja. Misalkan ciri khusus sudah berita asli. Misalnya, saya mau menulis ciri-ciri hewan yang ada di sekitar aja, yang ada di rumah. Misalkan bebek. Ya, ciri khususnya bebek apa? Bebek diantaranya kakinya berselaput renang dan lain sebagainya ya. Kemudian bulunya Pak tidak pernah basah walaupun
tiap hari mandi di air, nah tulis seperti itu ya. Kemudian manfaat hewan, bebek manfaatnya apa-apa, untuk apa, jumlah populasinya bagaimana, apakah masih banyak atau sudah langka. Kalau sudah langka, penyebab kelangkaannya apa? Saya kira, Bapak kira kalau bebek yang masih banyak ya, tidak perlu dicari penyebab kelangkaannya. Tapi kalau yang menulis hewan di sini adalah hewan langka, maka isi nomor 4 penyebab kelangkaannya apa, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya apa, misalkan membuat undang-undang dilarang berburu liar atau di dalam memburu hewan-hewan, di dalam menembaki hewan-hewan dan lain sebagainya ya. Langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya apa? Ya, misalnya saya akan berusaha untuk melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar saya. Saya akan menanam satu pohon dan lain sebagainya ya. Nah, lanjut. Nah, kamu sudah belajar, bacalah kembali teks ayo lestarikan hewan dan tumbuhan yang tadi. Nah, berdiskusilah, kemudian buat kesimpulannya. Di sini ingat menggunakan kosakata baku, yaitu kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan juga KBBI. Selanjutnya hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya, menyimak bacaan tentang kawasan Asia Tenggara yang merupakan wilayah yang luas, perairannya lebih besar dibandingkan luas daratan. Lanjut dan lain sebagainya, baca dan sekilas fakta politik negara Asia. Ya, ada di sini Brunei Darussalam, kepala negaranya, ibu kotanya, bahasa nasionalnya, mata uangnya dan lain sebagainya. Ada Kamboja. Kemudian Indonesia, negara kita, kepala negaranya adalah presiden, nama presidennya adalah Bapak Joko Widodo, ibu kotanya di Jakarta, bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya rupiah atau IDR, IDR itu Indonesian rupiah ya. Luas wilayahnya sekian, jumlah penduduknya sekarang 253 juta lebih, hari kemerdekaan 17 Agustus 45, lagu nasional Indonesia, Indonesia Raya dan seterusnya ya, pelajari. Kemudian Laos, terus Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Seperti biasa di akhir bahasan tersebut kalian memilih dua negara, misalkan Indonesia dan Malaysia, kemudian cari perbedaannya. Di sini tulisnya persamaan Indonesia dan Malaysianya, tulis di pertemuan diagram pen ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu untuk mengikuti pembelajaran daring bersama Bapak dan Ibu guru kalian di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.